Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempersembahkan drama IPS yang menceritakan tentang Raden Ajeng Ayu Kartini. Perkenalkan, saya Keisha Putri Adista berperan sebagai Kartini dewasa. Saya Keisha Debian berperan sebagai ayah, wali, dan murid. Saya Hafizah Ramadhani berperan sebagai narator, murid, dan penghulu. Saya Apiara Mardianti berperan sebagai Dewi dan narator. Saya Mesela Nurul berperan sebagai Kartini kecil dan suami Kartini. Saya Keisha Rasya berperan sebagai ibu dan murid. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diizinkan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Kartini sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Kamu itu sudah waktunya dipingit. Kamu itu perempuan. Tidak harus sekolah tinggi-tinggi pun tidak apa-apa. Tapi Romo, aku ingin banyak pengetahuan dan ingin banyak teman. Apa itu salah? Kanjeng, ibu mengerti maksudnya saya. Tapi adat istiadat itu tidak boleh dilanggar. Kartini sudah di dalam kamar, mengingat perkataan ayahnya yang melarang dirinya untuk sekolah lagi karena menurut adat kebiasaan wanita seumurnya dipingit. Kartini sedih, kesal, dan masih ingin lagi untuk menambah pengetahuan dan teman. Untuk menghilangkan pikiran tentang perkataan ayahnya, ia mengumpulkan buku-buku dan ilmu pengetahuan untuk dibaca. Pada usia 12 tahun, Kartini sudah dipingit. Dalam masa pingitannya, Kartini menghabiskan banyak waktunya untuk membaca. Kartini membaca buku dengan perlahan membuka lembaran-lembaran buku dan kertas lain satu demi satu kemudian menunduk. Jika saja aku bisa sekolah, pasti akan ada banyak ilmu yang bisa kudapat dan bisa memiliki banyak teman. Tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1901, Kartini menuliskan sebuah surat kepada sahabat penanya yang bernama Mr. Jacques Heinrich Abendanon dan Mr. Rosa Abendanon. Kami di sini memohon pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cukup melakukan kewajibannya yang diserahkan dan sunatullah sendiri ke pendidikan, menjadi ibu mendidik manusia yang pertama-tama. Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Keyakinan Kartini untuk terus memperjuangkan pendidikan kaum wanita tidak berhenti sampai di situ. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan memberi kebebasan dan mendukung juga mendirikan sekolah wanita. Kalau aku buat sekolah wanita di sini, menurut kamu bagaimana? Yo wes Rapopo, itu ide yang bagus. Aku setuju-setuju saja. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur tetapi juga harus memiliki ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. 10 dikali 3 sama dengan 30. Bagaimana? Sudah mengerti? Bes, aku pulang dulu. Iya benar, berbeda. Ayo. Lainnya. Pada 13 September 1904, anak pertama Kartini dilahirkan. Anak itu diberi nama R.M. Sosalit Joy Adiningrat. Namun sayang, pada tanggal 17 September 1904, Kartini wafat. Beberapa hari setelah melahirkan anak pertama, ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912 di Semarang, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Semua ini adalah pengalaman yang berharga.
Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangan untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartini lah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia selanjutnya. Selamat jalan Raden Ayu, jasamu takkan terlupakan.